warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Oke. Semangat lagi. Pagi. Tujuh deh. Cerdas. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, bahwa dia akan absen dulu ya. Ya. Saya absen dari absen nomor 1, Afifatul, Agista, Hadir. Al-Bari, Al-Desta, Hadir. Alvin, Hadir. Ardiansa, Hadir. Dani, Dimas, Hadir. Farhan, Hadir. Fatahila, Hadir. Galuh, Hadir. Abdul Rahman, Hadir. Risma, Hadir. Vina. Hadir. Berarti hadir semua ya. Oke. Sekarang Pak Odi itu akan membahas yang kemarin kita bahas tentang sistem komputer. Di sistem komputer ini, nah ini gambaran untuk sistem komputer. Di sini ada 3 komponen, ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ada yang tahu dengan perangkat keras? Naila, ya. Perangkat keras komputer adalah perangkat keras komputer yang bisa dilihat, contohnya adalah monitor, CPU, sama keyboard. Oke, 100 untuk Naila. Aplaus buat Naila. Ya, kita akan membahas perangkat keras di materi sekarang ini. Perangkat keras itu dibagi juga, ada 2 perangkat keras. Nah, ada 4 ini. Perangkat keras input device. Nah, input device kita akan bahas tentang input device atau alat masukan. Ya. Ada yang tahu apa itu alat masukan? Contohnya? Saya Pak. Ya, Izam. Contohnya seperti mouse dan keyboard. Ya, contohnya mouse dan keyboard. Nah, mouse dan keyboard itu alat masukan yang penting di perangkat keras komputer ini. Aplaus buat Izam. Oke, tidak ada pertanyaan? Saya Pak, alat input apa saja yang penting dan tidak penting dalam komputer? Oke, pertanyaan yang bagus buat Angel ya. Yang penting itu alat input yang penting yang harus ada di komputer itu mouse dan keyboard yang paling penting ya. Kalau yang tidak penting seperti barcode atau scanner itu sewaktu-waktu akan cuma dipakai sewaktu-waktu ya. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan untuk menerangkan tentang alat input. Nah, ini alat input komputer di sini ini ya. Berbagai jenis perangkat input. Ada keyboard, tahu keyboard kan? Tahu. Sebagai alat ketik ya. Mouse, joystick, mikrofon, webcam, scanner, barcode reader, dan trackball atau touchpad. Kalau touchpad itu yang ada di laptop ya. Lanjut. Nah,
keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang terdiri atas perangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input. Ya, ini contohnya keyboard. Kalau di papan itu, nah ini contohnya keyboard. Di sini kalau tidak tahu keyboard di layar monitor ini ada keyboard. Ya. Di keyboard itu ada banyak tombol, ada 4 tombol. Di sini ada tombol yang ini F1 sampai F12 ini namanya tombol fungsi. Ini tombol huruf, ini tombol kontrol, dan ini tombol numerik. Ya, ingat-ingat ada 4 tombol di keyboard. Tombol fungsi, tombol huruf, ini tombol kontrol, ini tombol numerik atau tombol angka. Nah, selain keyboard, alat masukan itu ada mouse. Ini mouse ya. Mouse itu bentuknya seperti tikus. Kenapa bentuknya seperti tikus? Karena ada bentuknya seperti tikus, ada ekornya. Ya. Fungsinya untuk ini, untuk menjelajahi program atau memilih perintah dan menjalankan perintah-perintah. Mouse mempunyai pointer berbentuk tanda panah. Nah, yang bentuknya seperti tanda panah seperti ini. Nah, ini ada. Itu namanya mouse. Oke, paham? Dari keyboard dan mouse ini? Kita lanjut ke berikutnya. Ini scanner. Tahu scanner? Nah, kalau yang belum tahu sekarang sudah tahu kan ini scanner kan ya? Scanner itu fungsinya untuk sebagai alat bantu input yang digunakan untuk memindah data yang akan diinput ke komputer. Atau kamu punya foto atau gambar mau dimasukkan ke komputer, pakai scanner. Ya, kita scanner lalu diinputkan ke dalam komputer. Ini barcode. Tahu barcode? Tahu. Tahu kan barcode? Tahu. Pernah ke Indomaret atau Alfamaret? Di kasir itu biasanya di kasir bentuknya seperti ini. Di depan kasir yang warna merah, ya, yang berbunyi tik-tik gitu ya, itu namanya barcode. Untuk alat untuk dagangan yang berisi laser warna merah, laser tersebut fungsi untuk memindai barcode. Contohnya kalau kalian punya buku tulis atau buku ini, buku informatika, di sini ada barcode-nya. Nah, ini ada barcode-nya ya. Ini fungsinya untuk membaca barcode ini. Ya. Paham ya? Paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini joystick atau joypad. Kalian kalau teman-teman kalian yang laki-laki pasti tahu apa itu joystick. Ya. Apa joystick? Input digunakan untuk game komputer. Kita biasanya tahunya di PlayStation, ya. Ini namanya joystick, termasuk alat input juga. Paham ya? Paham. Nah, ini selain joystick ada mikrofon. Mikrofon itu fungsinya untuk apa? Untuk memasukkan alat input, masukkan suara. Ya, ini contohnya ini. Yang ada di headset juga bisa pakai mikrofon, ya. Kadang ada kalau YouTuber biasanya taruh di sini. Ya, itu namanya mikrofon. Selanjutnya webcam atau CCTV. Kalau webcam itu ada di laptop, nah, ini namanya webcam, ada juga di laptop ini. Ini webcam. Kalau CCTV mungkin kalian sudah pernah tahu kan? Ya. Di sekolah kita banyak kan ya? Ya. Itu nama CCTV ini alat input juga, berfungsi sebagai kamera video, mengirim data dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Ya, ini CCTV, ini webcam. Ya. Terus sekarang ini ada biometrik atau finger. Ya. Kalau bapak ibu guru dulu mau masuk kantor itu harus pakai finger. Ya, untuk absensi. Ini ya. Menggunakan garis tunggu Malaysia mempunyai ciri unik sebagai pengenal. Kalau pakai finger itu ada pakai finger, ada face wajah, pakai fingernya ya. Fungsinya untuk membaca sidik jari atau retina mata. Ya. Paham? Paham.
Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, sekarang kalian ya sama Pak Odi saya kasih tugas kelompok ya. Tugas kelompok tersebut dibagi 5 siswa jadi satu kelompok ya. Ya. Silakan bagi dulu kelompoknya. Setelah itu saya kasih tugas untuk mengerjakan LK yang dari saya ini. Baik anak-anak, kalian sudah terbagi jadi berapa kelompok ini? Sebentar lagi saya bagikan per kelompok satu menyelesaikan ini masalah ini ya. Saya bagikan dulu ya. Kelompoknya Naura, kelompoknya Izam, kelompoknya siapa saja? Oke, ini kelompoknya ya. Siapa dua kelompoknya yang bagian nulis, yang nanti yang bagian presentasi, silakan dikerjakan. Oke, silakan kerjakan ketua kelompok yang bagian untuk menulis, yang lain bikin. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ayo silakan kerjasama biar hasilnya lebih bagus dari temennya ya. Ayo rembuk bersama kerjasama. Silakan kerjakan. Sini. Ayo kerjakan bareng. Dikerjakan yang paling mudah dulu. Jadi nomornya tidak. Nah.
Oke, sudah selesai semua? Oke, kalau selesai semua, jadi nanti saya harap nanti ada perwakilan kelompok yang tanpa saya tunjuk akan maju mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, ada yang berani untuk mempresentasikan? Kelompoknya Naila sama Naura? Silakan. Kalau sudah selesai, ya. Ada yang selesai? Fani? Kelompoknya Fani? Naura? Kelompoknya Naura? Silakan Naura, kelompoknya Naura maju semua. Yang merasa kelompoknya Naura silakan maju depan. Oke, datang, silakan datang. Oke, yang lain perhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti tentang jawabannya kelompoknya Naura, silakan ditanyakan. Oke, silakan Naura, dibacakan hasil jawabannya. Nama perangkat keyboard, fungsi perangkat untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Mouse, untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Joystick, memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Scanner, untuk memindai atau menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan. Alat pembaca optical data reader. Kamera, untuk mengabadikan suatu objek menjadi suatu gambar diam atau bergerak. Barcode reader, membaca dan menjemaah informasi yang dimuat oleh barcode. Oke, di bawah tabel tersebut ada LK yang nomor 2 yang isian, silakan dibaca. Alat input apa saja yang dapat digunakan untuk proses transfer data yang terdapat pada media lain seperti smartphone agar proses pengolahan data pada laptop atau PC dapat dilaksanakan sesuai target yang hendak dicapai. Apa Naura? Masalahnya itu kan smartphone mau di foto atau videonya mau dimasukkan ke komputer. Menggunakan apa saja alatnya? Yang kamu nggak tahu. Apa saja? Tabel. Apa saja? Tabel data. Apa lagi? Kalau jalan jauh mau ngirim data? Belum? Oh, ya. Jadi kalau mau transfer data dari smartphone ya ke PC atau ke laptop itu bisa menggunakan sekarang ada WA web. Ya. Ya, Naura, ada apa lagi? Kabel data bisa. Terus apa? Flash disk pakai Bluetooth juga ya. Ada tambahan lagi? Mungkin ada mau pertanyaan yang lain untuk tanya ke Naura? Silakan. Ada. Oke, buat applause buat kelompoknya Naura. Satu kelompok lagi yang bisa, silakan. Sekarang tadi sudah Naura cewek, sekarang ada yang cowok mungkin yang mau presentasi. Izam, ayo. Ya, Izam sama kelompoknya. Ya. Izam, Alvin, Ardian, ya, silakan. Yang lain perhatikan. Nama perangkat CCTV, isi perangkat memantau dan merekam aktivitas di area yang berisiko yang menunjukkan video dan gambar. Keyboard untuk memasukkan karakter ke komputer. Mikrofon mengubah suara menjadi getaran listrik, sinyal analog untuk selanjutnya keluar. Mouse membantu pengguna komputer mengarahkan kursor atau panah. Scanner untuk membuat sebuah gambar masuk ke komputer dengan cara scan. Kamera mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar. Barcode menyimpan data spesifik, misal kode barang, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Oke. Pertanyaan yang nomor 2 yang untuk isi, silakan. Bagaimana solusi jika alat input mouse terjadi trouble saat user bekerja untuk mengolah data pada laptop atau PC? Ada yang bisa jawab selain kelompoknya Izam? Diulang yang keras ya. Pertanyaannya Izam. Bagaimana solusi jika alat input mouse terjadi trouble saat user bekerja untuk mengolah data pada laptop atau PC? Ada yang bisa jawab?
Ada yang jawab? Kalau tidak ada, biar saya jawab ya. Kalau mosnya trouble, kita menggunakan waktu itu sudah mepet, mau di headline-nya sudah mepet, pakai mosnya rusak. Kita kalau ngetik pakai Microsoft Word itu harus menggunakan kontrol ya. Kalau mau pakai mouse, klik new ya. Kalau pakai keyboard menggunakan kontrol N ya. Mau copy paste ya, menggunakan kontrol C dan kontrol V ya. Pengganti mouse itu menggunakan kontrol. Paham? Paham? Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan buat Izam? Oke, buat upload buat Izam. Hasil dari pekerjaan kalian nanti dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan kayak kalian nanti sudah, silakan kalian nanti kumpulkan per kelompok ya, per kelompok dikumpulkan, hasilnya dikumpulkan dari bawah ini nanti ya. Oke, silakan dikumpulkan hasilnya. Ya, selanjutnya kalian coba resume atau refleksi untuk kegiatan kali ini. Apa saja yang kamu ketahui mulai saya terangkan dari awal sampai akhir, silakan di resume, nanti dipresentasikan di depan. Ya, silakan. Membuat kesimpulan kegiatan pelajaran aula maupun informatika hari ini. Silakan ambil sebentar kertas ya. Kan kalian membuat kesimpulan ya atau resume dari kegiatan mulai pagi tadi ya. Oke, sudah selesai resumenya? Mungkin siapa yang mau ngasih kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Ya, Aski? Kegiatan hari ini sangat menyenangkan, Pak. Kami dapat mengetahui jenis atau macam terus input. Oke, terima kasih buat Aski. Berarti pelajaran hari ini sangat menyenangkan katanya Aski. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya. Kami tertarik untuk lebih
katanya April. Apa April kurang April? Kami tertarik untuk lebih memahami ilmu komputer sebagai alat informasi. Oh, katanya April berarti sangat tertarik dengan ilmu komputer karena menyangkut informasi dan komunikasi. Oke ya? Oke, terima kasih Aski dan April. Mungkin kali ini saya akhiri untuk pelajaran kali ini. Untuk program berikutnya kita belajar perangkat keras lainnya ya. Sekarang ini belajarnya perangkat keras input, alat input ya. Kegiatan refleksi kita sudah. Kita hari ini kayaknya banyak yang lapar ini. Kita tambah semangat, tambah gem lagi ya. Kita yel lagi ya. Selamat pagi. Pagi. 7D. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, biar pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.